Halo semuanya, kali ini Rahman akan memberikan daily tips mengenai cara naik pesawat ekonomi, domestik maupun internasional. Rahman akan buat sependek-pendeknya, tapi tetap detail ya, agar teman-teman tidak salah. Saya ingin informasinya nyampe ke teman-teman semuanya, jadi nggak ada yang kelewatan. Paling pertama adalah membeli tiket ya. Jadi teman-teman untuk membeli tiket bisa menggunakan banyak platform ya, datang ke travel agent juga bisa. Tapi yang paling gampang saat ini kan beli secara online. Nah, oke, kalau beli secara online, misalkan ini di aplikasi Rahman, ini ada beberapa aplikasi online ya, tiket.com, Traveloka, lalu ada aplikasi AirAsia, Citylink, dan sebagainya. Nah, misalkan teman-teman beli di tiket.com, setelah teman-teman tentukan tanggalnya, lalu penerbangan tujuan teman-teman, misalkan ini Jakarta-Surabaya, tanggal 25 Juni gitu. Nah, itu tertera banyak pilihan tiket. Untuk yang ekonomi ini misalkan Lion Air gitu. Nah, yang pertama teman-teman harus perhatikan ketersediaan bagasi. Jadi di detailnya itu biasanya dicantumkan termasuk bagasi atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman berencana membawa bagasi, sebaiknya sih saya sarankan beli yang sudah ikut dengan bagasi. Jadi kadang biasanya lebih murah. Yang kedua, teman-teman harus perhatikan membandingkan dengan aplikasi lain. Misalkan di sini ada Citylink, paling murah itu di harga 1 jutaan. Nah, ketika kita pakai aplikasi Citylink, ternyata di tanggal 25 Juni itu harganya 740.000. Jadi teman-teman harus bandingkan antara aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Berikutnya teman-teman harus packing sesuai dengan ketentuan. Misalkan teman-teman tadi di tiketnya 20 kg gitu untuk kopernya. Jadi teman-teman jangan lebih dari batas itu ya, karena nanti akan dikena charge lagi. Atau misalkan teman-teman perginya 2 orang nih, lalu teman-teman jadiin 25 kilo total bagasi teman-teman. Nanti itu tetap kena charge ya, itu tidak diizinkan. Jadi kalau misalkan 2 orang pun harus dipisah menjadi 2 bagasi, 2 barang gitu. Nah, kalau yang di kabin itu atau di tempat penumpang itu bisa teman-teman bawa kapasitas 7 kg. Jadi teman-teman harus packing disesuaikan dengan kapasitas yang ditentukan. Yang perlu diperhatikan lagi adalah misalkan teman-teman bawa benda-benda cair. Jadi teman-teman harus bungkus secara rapi ya, misalkan make up ataupun ya minuman atau segala macam itu sebaiknya dibungkus dengan rapi. Kalau teman-teman yang ingin pergi ke luar negeri, itu syaratnya biasanya lebih ketat lagi. Misalkan bahkan dalam misalnya membawa rokok itu tidak boleh lebih dari beberapa bungkus gitu. Bahkan tanaman ataupun hal-hal lain itu harus diperiksa benar-benar. Teman-teman bisa cari syarat-syaratnya apa, barang yang diizinkan dan tidak diizinkan di internet ya. Selanjutnya teman-teman harus datang lebih awal. Biasanya maskapai mensyaratkan 2 jam sebelum penerbangan teman-teman harus di sana, karena memang nanti akan banyak proses yang harus dilalui, mulai dari teman-teman nyampe di bandara pertama kali sampai nanti di ruang tunggu itu ada banyak hal-hal yang harus teman-teman lalui, dan biasanya juga harus antri dengan penumpang yang lain. Makanya teman-teman jangan sampai telat datang ke bandaranya. Walaupun saat ini sudah disediakan fitur check-in online di aplikasi, tapi tetap saja kita nanti harus datang ke counter check-in untuk cetak boarding pass atau menaruh bagasi teman-teman. Jadi ya sebaiknya memang datang lebih awal. Berikutnya teman-teman pastikan bandara yang dituju benar ya. Kalau tujuannya ke Juanda, ya pastinya benar ke Juanda ya, nggak mungkin sampai Adi Sucipto ya, terlalu jauh. Tapi maksud saya di sini adalah terminalnya. Jadi misalkan saat ini di bandara yang sudah melayani penerbangan internasional itu dipisahkan ya, penerbangan domestik di terminal 1, misalkan penerbangan internasional di terminal 2, dan itu jaraknya cukup jauh ya. Jadi teman-teman pastikan menuju bandara yang terminalnya benar. Oke, setelah itu terminalnya sudah benar, teman-teman harus perhatikan gate-nya. Jadi biasanya ada yang single gate, yang bandara yang hanya 1 pintu masuk, tapi ada yang beberapa pintu masuk gitu. Kalau bandara-bandara besar biasanya ada beberapa pintu masuk. Nah, itu dibeda-bedakan kelasnya gitu. Misalkan Lion Air, Citylink yang ekonomi di gate 1 misalkan. Untuk Garuda Indonesia dan lainnya yang kelas eksekutif di gate 2 misalkan. Dan jarak antar gate itu juga biasanya jauh. Jadi teman-teman saya sarankan posisi gate-nya itu benar. Kalau enggak nanti ya harus berjalan lagi. Nah, di sini batas di mana pengantar-pengantar teman atau teman-teman yang bukan penumpang, calon penumpang itu hanya boleh sampai di sini ya. Nah, di sini nanti akan ada pemeriksaan pertama, yang dimana teman-teman harus menunjukkan tiket, juga identitas teman-teman, KTP teman-teman. Teman-teman akan diperiksa tubuh, akan diperiksa barang bawaannya melalui X-ray juga. Jadi teman-teman kalau membawa barang-barang yang tidak diizinkan, ya di sini sudah tidak bisa masuk ya. Oke, setelah melewati gate pertama atau pemeriksaan pertama ini, teman-teman harus menuju tempat check-in-nya. Nah, tempat check-in-nya ini biasanya berderet sudah dekat tuh dari tempat pemeriksaan pertama ini, biasanya udah banyak itu. Nah, di atas biasanya tertulis maskapai dari teman-teman.
teman-teman langsung bisa menuju tempat check-innya. Atau kalau kesusahan, teman-teman bisa tanya petugas di mana counter check-in dari maskapai yang teman-teman pilih tadi. Oke, kalau sudah sampai di counter check-innya, di sini teman-teman harus menunjukkan KTP, tiket teman-teman, juga kalau yang ingin ke luar negeri itu paspornya ya. Nah, di sini teman-teman tempat di mana menaruh koper teman-teman. Jadi yang tadinya kapasitasnya itu akan ditimbang, kalau misalnya melebihi teman-teman akan kena charge lagi. Nah, di sini juga koper teman-teman akan ditempel biasanya nomor ataupun ya istilahnya untuk menandai itu koper teman-teman, dan nanti di tiket teman-teman juga akan tercantum biar nanti ketika diambil akan sesuai ya, nggak ketukar sama koper orang lain. Oke, di sini di counter check-in ini teman-teman akan mendapatkan boarding pass. Nah, boarding pass ini nanti tertera di sana identitas teman-teman, lalu jadwal penerbangan teman-teman. Jadi tiket berapa di situ tertera. Nah, selesai dari check-in ini, sudah prosesnya sudah selesai, teman-teman bisa tanya di mana posisi gate dari boardingnya teman-teman. Jadi biasanya setelah ini teman-teman harus jalan kaki menuju gate boardingnya, dan itu biasanya cukup banyak. Jadi jangan sampai salah juga karena jaraknya biasanya cukup jauh juga. Nah, teman-teman tinggal jalan ke arah ruang tunggu boardingnya. Nah, sebelum masuk ke dalam ruang tunggu boarding ini, biasanya teman-teman akan ada pemeriksaan kedua. Jadi diperiksa lagi seperti yang tadi pertama kali masuk. Nah, di pemeriksaan yang kedua ini, teman-teman akan diperiksa barang bawaannya. Misalkan tadi koper sudah ditaruh di tempat check-in, saat ini masih bawa tas punggung gitu, diperiksa lagi. Barang-barang logam ya, jam tangan, ikat pinggang itu harus ditaruh di, biasanya ada tempat gitu, ada wadah tertentu gitu untuk nanti di scan melalui X-ray. Nah, diperiksa lagi. Ketika sudah selesai pemeriksaan ini, untuk yang penerbangan domestik bisa langsung menuju gate dari ruang tunggu boardingnya. Bagi yang penerbangan internasional itu biasanya harus ke imigrasi dulu. Nah, di imigrasi ini biasanya akan cek paspornya, akan dicek visanya. Jadi visa ini penting ya. Ada beberapa negara itu boleh istilahnya bebas lah, kayak kita Asia Tenggara ini, teman-teman pergi ke Singapura, Malaysia, itu tidak perlu apply visa ke imigrasi ya, ke kedutaan gitu. Tapi ada beberapa negara itu harus ada pemeriksaan pendaftar visa dulu gitu. Untuk masalah visa ini nanti mungkin aku jelaskan di topik lain ya. Intinya teman-teman harus datang ke imigrasi dulu kalau penerbangan yang internasional. Untuk penerbangan domestik tadi kan udah langsung ke ruang tunggu. Nah, di ruang tunggu ini di mana ini adalah nanti gate-nya, pintu masuk untuk teman-teman masuk ke dalam pesawat. Nah, di sini biasanya ada jembatan penghubung. Kalau nanti sudah waktunya penerbangannya siap, ada jembatan penghubung, teman-teman dihubungkan untuk masuk ke dalam pesawat. Atau kalau misalkan jarak pesawatnya masih jauh dari gate itu, teman-teman nanti akan dijemput menggunakan shuttle bus. Jadi teman-teman tunggu aja sampai waktunya dipanggil ya. Setelah masuk pesawat, teman-teman cari tempat duduknya. Teman-teman bisa tanya pramugari di sana, teman pramugara, posisi tempat duduk teman-teman. Atau teman-teman bisa lihat, biasanya ada angka gitu di atas tempat duduknya. Kalau ekonomi, formasinya 33 ya, kanan 3, kiri 3. Lalu ada, kalau dari kanan A, B, C, D, E, F gitu. Jadi teman-teman bisa cari nomornya, nanti posisinya berdasarkan huruf-huruf itu. Nah, bagasi teman-teman yang tidak lebih dari 7 kg bisa taruh di atasnya. Biasanya ada bagasi, ada di kabin, bisa taruh di sana. Jadi teman-teman tinggal duduk nyaman, tidak perlu membawa apa-apa. Oke, setelah itu teman-teman bisa ikuti, biasanya akan ada peragaan alat-alat keselamatan. Nah, setelah itu ya tinggal terbang gitu. Jadi tapi teman-teman harus perhatikan untuk mematikan sinyal handphone dan juga pasang sabuk pengaman ya. Oke, setelah sampai di bandara tujuan teman-teman, setelah selesai landing, teman-teman tidak perlu buru-buru ya, sambil antri dengan yang lain, teman-teman bisa lepas sabuk pengaman, lalu ambil barang bawaan teman-teman yang di bagasi, teman-teman bisa langsung turun dari pesawat. Nah, di sini teman-teman bisa langsung cari tempat exit-nya. Tapi kadang pesawat landing itu kadang jauh dari tempat exit. Kalau jauh biasanya ada shuttle bus, ya teman-teman tunggu dulu untuk bus jemputannya, ataupun yang ada langsung ya bisa langsung aja keluar. Nah, setelah itu teman-teman datang ke tempat koper ya. Tapi sebelum ini kalau yang penerbangan internasional biasanya harus melewati imigrasi dulu ya, sama seperti tadi sebelum berangkat. Melewati imigrasi ini nanti akan dicap lagi paspor teman-teman, akan ditanya-tanya visa dan sebagainya. Guys, selesai itu teman-teman datang ke tempat koper. Nah, di sini teman-teman di tempat koper ruang tunggunya, teman-teman bisa ambil troli kalau barang bawaannya cukup banyak. Kalau sedikit ya kopernya aja dibawa, nggak perlu troli ya.
Nah, di sini teman-teman bisa nanti ambil kopernya. Biasanya ada petugas yang akan ngecek nomor yang tertera di koper dan nomor yang tertera di tiket teman-teman. Jadi harus sesuai biar aman ya. Oke, setelah itu teman-teman bisa langsung keluar dari bandara. Nah, tapi teman-teman perhatikan kalau penerbangan domestik ya, kalau teman-teman berencana menggunakan angkutan umum, biasanya bandara-bandara di Indonesia itu tidak diizinkan GoCar maupun GrabCar ya. Jadi biasanya adanya taksi dan itu pun biasanya cukup mahal dibandingkan yang biasa karena ada biaya-biaya tambahan. Jadi teman-teman pastikan ya kalau bisa ada yang jemput, mintain dijemput aja ya. Atau kalau teman-teman mau bisa jalan dari luar bandara dan pesan GrabCar ataupun GoCar di luar bandara, biasanya akan lebih murah. Oke, seperti itu aja tipsnya, gampang banget kan, jadi pastinya teman-teman bisa lah untuk melalui step by stepnya, harusnya nggak ada yang salah dan semua petunjuk sebenarnya udah jelas di bandara itu, jadi teman-teman nggak usah ragu untuk mencoba misalkan ingin terbang kemana. Oke, terima kasih banyak ya sudah menonton video saya. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau suka boleh ditekan tombol like-nya, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih banyak, saya doakan perjalanan teman-teman selamat sampai tujuan. Bye bye.